Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusfi Hiledawa Gibran. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows. Jadi, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mempersiapkan DVD installer Windows-nya terlebih dahulu untuk menjadi media instalasinya. Kalau tidak memiliki DVD installernya, kita bisa menggunakan flash disk sebagai media instalasinya. Kemudian tahap kedua, agar bootingan pertama kali dari DVD, silakan setting terlebih dahulu booting device property pada menu BIOS. Jadi tahap untuk menyeting BIOS adalah menyalakan atau restart komputer atau laptop yang sedang digunakan. Setelah itu, tekan tombol Delete berulang kali sampai muncul tampilan BIOS seperti gambar di bawah ini. Tetapi, tidak semua komputer atau laptop menggunakan tombol Delete untuk masuk ke menu BIOS. Ada beberapa tombol yang paling umum digunakan, seperti F1, F2, atau Fn plus F2, tergantung manufakturnya. Kemudian, pindahkan ke tab boot menggunakan tombol kiri dan kanan. Seperti yang kita lihat bahwa hard device atau HDD berada pada urutan teratas. Hal tersebut menandakan bahwa bootingan pertama kali dilakukan dari HDD. Lalu berikutnya tahap ketiga, supaya bootingan pertama kali dilakukan dari DVD, silakan pilih CD-ROM driver, kemudian geser menggunakan tombol plus atau min sampai berada di urutan teratas, seperti yang tampak ada di gambar berikut. Lalu setelah itu jangan lupa masukkan DVD installer Windows-nya ke DVD-ROM. Kemudian simpan hasil settingan BIOS Anda tadi dengan menekan tombol F10, lalu pilih Yes. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah-langkah instalasi Windows. Untuk tahap yang pertama, tekan sembarang tombol untuk melalui instalasi Windows-nya. Misalkan kita dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini pada tengah-tengah proses instalasi. Jangan tekan tombol apapun karena kita akan dibawa kembali ke proses awal instalasi jika melakukannya. Untuk tahap berikutnya, pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language to install keyboard or input method, biarkan default, tidak usah diganti. Setelah itu kita pilih install now. Setelah kita sudah melewati prosesnya, kemudian centang I accept to license term, lalu pilih next untuk melanjutkan. Pada langkah berikutnya, silakan pilih custom install Windows only yang advance. Nah, setelah melalui proses instalasi, selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan jadikan drive 0 partition 2 sebagai lokasi instalasinya. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Dengan begitu, data-data pada partisi lain tetap aman, tidak terhapus. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut bahwa ruang HDD masih kosong, unallocation space. Untuk itu, kita harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya bisa 2 atau lebih, sesuai keinginan kita. Lalu pilih drive 0 unallocated space new. Tentukan ukuran partisi tersebut. Lalu pilih apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Misalnya ukuran HDD kita 320 GB atau 500 GB. Beri ukuran 100 GB saja sudah cukup, karena partisi yang pertama kali Anda buat ini merupakan partisi sistem, partisi C. Lalu pilih OK untuk membuat sistem reserved partition. Lalu buat satu atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada langkah nomor 6. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, saya akan membuat 2 partisi utama. Selanjutnya pilih drive 0 partition 2. Untuk lokasi instalasinya jangan ditempatkan di partisi lain ya.
lalu pilih next. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Tunggu aja sambil makan keripik. Terus pas proses ini sudah sampai 100%, kita bisa mencabut flash disknya supaya nanti kita kembali ke jendela awal instalasi. Oh iya, nanti komputer atau laptopnya akan restart sendiri berulang kali, jadi jangan khawatir. Karena hal tersebut sebagian dari proses instalasi Windows. Dan perlu diingat juga, kita muncul tampilan hitam seperti pada langkah nomor 1. Pastikan Anda jangan tekan tombol apapun. Berikut adalah presentasi dari saya mengenai menginstal Windows. Terima kasih.